welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Rika Saputri. Di pemeriksaan kali ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik sistem pernafasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kita ya. Oke, kita mulai saja. Jadi untuk tujuan pemeriksaan fisik paru ini, kita itu bisa mengetahui bentuk, kesimetrisan, ekspansi, keadaan kulit dinding dada, mengetahui frekuensi, sifat, irama pernapasan, dan juga bisa mengetahui apakah ada nyeri tekan, massa, peradangan ya, mengetahui keadaan paru, rongga pleura, dan bisa juga melihat batas-batas paru dengan organ lainnya, mengkaji aliran udara, mengetahui apakah adanya sumbatan aliran udara. Pemeriksaan fisiknya itu kita mulai dari inspeksi, yaitu kita bisa melihat keadaan umum dari sistem pernapasan klien kita tersebut. Biasanya itu adanya tanda-tanda seperti sianosis, pucat atau tidak, adanya kelelahan atau tidak, sesak napas atau tidak, dan sifat batuk serta produksi sputumnya. Jadi di sini bisa kita lihat juga ada contoh dari sianosis ya. Sianosis itu kebiruan ya, masih ingat pastinya ya. Di sini kita lakukan inspeksi, misalnya seperti di gambar itu, kalau normal itu seperti di gambar ya, bentuk dadanya itu normal. Dan untuk kelainan bentuk dada ini bisa seperti barrel chest ya. Ini contohnya ya, barrel chest di sini bentuk dadanya itu seperti tong ya. Diameter anteriornya posteriornya itu transversal, memiliki perbandingan 1:1. Dan juga bisa kita amati ada kelainan tulang belakang seperti kifosis, lordosis, dan skoliosis. Yang kedua ada funnel chest atau exavatium. Di sini itu bentuk dadanya, diameternya sternum menyempit, anterior posterior yang menyempit, terus juga transversal melebar ya. Bisa dilihat seperti di gambar ya contohnya. Lanjut, ini ada pigeon chest. Jadi di sini bentuk dada itu seperti burung, di mana diameter transversalnya sempit, anterior posterior membesar atau lebar, tulang sternum menonjol ke depan. Bisa dilihat ya perbandingannya dengan gambar-gambar yang sebelumnya ya. Dan ini juga ada kyphoscoliosis. Jadi bisa dilihat ya, deformitas ini akan mengganggu pergerakan paru-paru ya. Ini tidak simetris ya yang pastinya ya gambarnya. Lanjut, itu palpasi, di mana tujuannya untuk mengkaji kulit pada dinding dada, adanya nyeri tekan, massa, kesimetrisan ekspansi paru ya. Caranya itu kita anjurkan klien kita itu untuk mengucapkan 77 secara berulang. Dan kita letakkan tangan kita ya di dada pasien kita untuk bisa merasakan getaran yang ditimbulkan pada saat pasien kita mengucapkan kalimat 77 tadi. Untuk getaran yang dirasakan itu kita sebut dengan vokal premetus. Jadi untuk perabaannya itu kita lakukan secara keseluruhan ya, mulai dari permukaan dada kiri, kanan, depan, dan belakang. Lanjut kita lakukan itu perkusi. Jadi di sini sudah tahu ya, perkusi itu dengan mengetuk jari tengah ya. Jadi perkusi dinding torak itu kita lakukan dengan cara mengetuk dengan jari tengah, tangan kanan pada jari tengah, tangan kiri yang ditempelkan erat pada dinding dada celah interkostalis. Jadi di sini kita bisa lihat tujuannya itu untuk mengetahui batas jantung, paru, serta suara jantung maupun paru. Untuk suara paru normal itu sonor ya. Di gambar bisa kita lihat ada bintik biru ya. Itu merupakan lokasi perkusi. Jadi di sini ada lokasi-lokasi perkusinya ya. Jadi bukan sembarang diketuk-ketuk seperti itu ya. Ini sama dengan auskultasi juga, titiknya mirip ya. Untuk auskultasi ini kita menggunakan stetoskop ya, yang pastinya suara normal itu bronkial ya. Ini bisa kita lihat suara bronkial itu sering disebut juga dengan tubular sound karena suara ini dihasilkan oleh udara yang masuk suatu pipa. Jadi kayak suara angin masuk di pipa seperti itu ya. Yang kedua itu bronchovesicular. Ini gabungan dari suara nafas bronkial dan vesikular. Jadi suara ini itu terdengar di daerah dinding torak di mana bronki tertutup oleh dinding dada.
Yang ketiga ada suara vesikular, jadi terdengar lembut, halus, seperti angin sepoi-sepoi ya. Jadi bisa kita bayangkan nih suara angin sepoi-sepoi seperti apa ya. Ini merupakan inspirasi lebih panjang dari ekspirasi. Ekspirasi terdengar seperti tiupan ya. Jadi kita bayangkan nih suara vesikular itu adalah seperti tiupan atau angin sepoi-sepoi. Dan di auskultasi itu juga kadang kita terdengar ada suara napas tambahan. Di sini bisa wheezing, ronki, pleural, friction rub, dan crackles ya. Jadi wheezing ini terdengar selama inspirasi dan ekspirasi ya. Biasanya dikarenakan karena menyempit. Lalu ronki ini biasanya karena ada peningkatan produksi sputum. Sedangkan untuk pleural ini biasanya karena adanya seperti gesekan akibat dari inflamasi ya. Dan crackles ini itu biasanya suara seperti rambut yang digesekkan. Lanjut, ini ada titik-titiknya, mirip kan ya dengan perkusi tadi. Untuk titik-titiknya itu di lokasi tersebut ya. Jadi kita letakkan stetoskop kita itu pada titik-titik atau bintik biru yang pada gambar tersebut dan dengarkan suaranya seperti apa. Oke, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.